Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Saya tidak paham dengan Marwarar Sirait. Pekan lalu dia bikin heboh gara-gara dia hanya memasang gambar Presiden Prabowo dalam presentasinya sebagai Menteri Perumahan di Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2024. Dia sempat minta maaf kepada Gibran. Menurutnya gambar Gibran tidak dipasang karena pemerintahan ini satu komando di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Kita ini satu komando, satu barisan, satu hati, dan satu jiwa di bawah komando Bapak Prabowo, ujar Marwarar. Aneh kan? Ini tentu saja menimbulkan keramaian, proses berdatangan. Saya sendiri termasuk yang kecewa dengan langkah Marwarar. Tentu saja tidak ada satupun aturan hukum di negara ini yang mewajibkan wajah wakil presiden harus ditampilkan di samping gambar presiden. Tapi kan juga nggak ada aturan yang mewajibkan hanya gambar presiden yang ditampilkan. Menurut saya, ini cuma soal kebiasaan. Dari dulu wajah kedua pemimpin negara itu lazim berdampingan. Jadi kalau sekarang tiba-tiba saja ARA mengubah tradisi lama itu, apa tujuannya? Padahal ARA baru saja menarik simpati dengan apa yang dilakukannya di sebuah rapat Kementerian Perumahan. Dia marah karena surat yang dia kirim ke Jaksa Agung terlambat sampai 7 hari. Jadi saya termasuk yang menganggap apa yang dilakukan Marwarar itu adalah sebagai teladan. Kerja birokrasi pemerintah Indonesia kan memang terkenal lambat. Jadi gebrakan ARA mudah-mudahan saja dapat mengubah kelambatan kerja itu. Tapi kini simpati banyak orang meluntur akibat pernyataannya soal Gibran. Bagi sebagian orang, tindakan ARA dianggap sebagai bentuk penolakan dia terhadap Gibran. Di dalam kolom komentar sebuah media misalnya, saya membaca tuduhan bahwa Marwarar dengan sengaja memecah belah kekompakan pemerintahan Prabowo. Dan itu dilakukan Marwarar atas perintah PDIP. Ini tentu saja tuduhan yang tidak masuk akal. Namun ini keluar karena barangkali masyarakat tidak bisa mengerti kenapa ARA harus menolak memasang foto Gibran. Saya sendiri termasuk tidak paham. Apa sih pesan yang ingin disampaikan ARA? Apalagi selama mungkin 1 tahun terakhir, serangan terhadap Gibran seperti tidak pernah berhenti. Nampak sekali ada pihak-pihak yang khawatir dengan pertumbuhan popularitas Gibran. Yang paling kentara adalah PDIP. Tapi suara-suara dari luar PDIP pun tak jarang terdengar. Jadi apakah ARA adalah bagian dari upaya kolektif menghabisi Gibran? Saya harap tidak. Tapi tuduhan semacam ini bisa dipahami mengingat kuatnya gelombang anti Gibran ini. Yang terbaru ini adalah soal program Lapor Mas Wapres. Gibran membuka pos bagi masyarakat seluruh Indonesia untuk menyampaikan keluhan atau pengaduan tentang hal yang nggak beres di lapangan. Itu sudah dibuka Senin lalu. Masyarakat bisa mengirimkan laporan jarak jauh atau dengan hadir langsung di Istana Wapres. Dengan segera puluhan laporan masuk. Menurut Kompas.com, pengaduan datang dari berbagai daerah seperti Surabaya, Makassar, Manado, selain dari Jakarta sendiri tentunya. Layanan ini dibuka dari hari Senin sampai hari Jumat, sejak pukul 8 pagi sampai pukul 14 siang. Warga juga bisa melaporkan aduan melalui WhatsApp 08111704227. Apa yang dilakukan Gibran tentu tidak bisa dinilai langsung dengan cepat. Tapi suara miring sudah berdatangan. Pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mokhtar misalnya menyindir program ini di Twitter X. Dia bertanya, apa boleh mengadukan soal nepotisme kepada Gibran? Jika boleh tanya, apa aja yang boleh kami adukan? Kalau soal nepotisme, boleh nggak? Ucapnya. Seorang pengamat politik Ujang Komarudin khawatir bahwa di belakang layanan untuk menampung aspirasi masyarakat ini ada kepentingan untuk mempromosikan Gibran menuju kursi kepresidenan pada pemilu 2029. Suara-suara sinis semacam ini memang bisa diduga hadir mengingat reputasi Gibran. Saya melihat ada semacam gerakan sistematis untuk mendegradasi Gibran. Jadi bahkan di saat dia melakukan hal yang sebenarnya sangat penting untuk masyarakat, langkahnya tetap harus didelegitimasi. Komentar Zainal dan Ujang terkesan hanya merupakan komentar sinis yang sama sekali tidak substantif.
Tapi sebagai seorang yang suka memandang dan mengkaji fenomena komunikasi, saya justru melihat gerakan anti Gibran ini merupakan bukti nilai lebih Gibran. Gibran terus dipojokkan karena Gibran sebenarnya memang berada di atas nilai rata-rata, kalau bukan bernilai excellent. Ini bukan sekedar sembarang bicara. Bukti paling nyata adalah keberhasilannya sebagai wali kota Solo. Sejak dia memimpin Solo pada Februari 2021, dalam kurang dari 4 tahun kepemimpinannya, Solo berhasil memperoleh sekitar 23 penghargaan. 2 di antaranya yang terpenting menurut saya adalah Solo menjadi kota paling toleran di Indonesia dan menjadi kota percontohan anti korupsi tahun 2024 menurut KPK. Sebagai ilustrasi, kita bisa mengingat bagaimana Gibran dengan percaya diri mencopot segel yang menutup pintu sebuah gereja yang dipersekusi kelompok-kelompok intoleran. Sikap tegas semacam ini tak banyak terlihat dilakukan para kepala daerah lain yang harus berhadapan juga dengan kaum intoleran. Jadi Gibran adalah pemimpin teladan. Karena itu saya sejak lama merasa bahwa upaya banyak pihak untuk merendahkan Gibran terjadi bukan karena mereka merasa Gibran tak punya kapasitas atau kapabilitas untuk menjadi pemimpin Indonesia. Mereka merendahkan Gibran justru karena mereka tahu keunggulan Gibran. Kita bisa melihat upaya penggerus itu dilakukan sejak pemilihan wakil presiden. Di kalangan anti Gibran, dia dianggap bisa maju sebagai wakil presiden karena melanggar konstitusi. Padahal diizinkannya Gibran menjadi calon wakil Prabowo kan terjadi karena Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan tentang persyaratan calon wakil presiden. MK tidak mengubah aturan bahwa seorang warga yang berusia di bawah 40 tahun belum bisa menjadi wakil presiden, namun MK memutuskan bahwa seorang yang pernah menjadi kepala daerah diizinkan untuk maju sebagai calon wakil presiden. Itu keputusan MK. Jadi bagaimana mungkin majunya Gibran sebagai calon wakil presiden disimpulkan sebagai pelanggaran konstitusi? Sebagian penyerang lain menganggap keputusan MK itu tidak adil karena peran paman Gibran yang menjadi ketua MK. Lagi-lagi ini tuduhan mengada-ada. MK ini terdiri dari 9 orang hakim yang berdiri sejajar dan bekerja secara kolegial, yang sebagian diantaranya justru adalah pendukung PDIP. Jadi kalau Mahkamah 9 orang itu akhirnya mengeluarkan keputusan bahwa Gibran boleh maju, bagaimana mungkin itu diakibatkan oleh peran si ketua MK? It doesn't make sense. Tapi narasi bahwa terjadi pelanggaran konstitusi itu terus diulang-ulang agar masyarakat percaya bahwa Gibran sebenarnya seorang penjahat yang ditanamkan sang ayah untuk mempertahankan kekuasaan dan kekayaan. Dalam masa kampanye, Gibran pun terus digerus dengan tuduhan dia adalah calon pemimpin amatiran, tidak berpengetahuan, tidak qualified, tidak punya kemampuan. Namun untungnya Gibran justru tampil dengan penuh gelora di debat cawapres, sampai-sampai menenggelamkan cahaya lawannya, terutama Mahfud MD. Belum cukup di situ, seusai Gibran menang sebagai wakil Prabowo, dia masih dihajar dengan kasus Fufu Fafa. Ini adalah sebuah kampanye yang sangat hitam. Dengan sembarangan Gibran dituduh punya akun di Kaskus sekitar 10 tahun yang lalu yang di dalamnya Gibran seolah menghina Prabowo secara berkelanjutan. Akibat kasus Fufu Fafa ini, Prabowo bahkan diminta memecat Gibran dari posisi wapres dan Gibran diperkarakan secara hukum. Ini tentu saja tidak terjadi. Karena Gibran memang bukan pemilik akun Fufu Fafa. Dan kalaupun iya, apa yang dilakukannya bukanlah kejahatan pidana. Saya sudah menjelaskan mengapa saya percaya Gibran bukan pemilik akun Fufu Fafa di video lain. Tapi yang penting saya ingin tekankan adalah kasus Fufu Fafa hanyalah satu dari rangkaian serangan bergelombang pada Gibran. Karena itu bila sekarang kebijakan lapor Mas Wapres kembali direndahkan, itu memang tak terlalu mengejutkan. Karena itu juga kalau Ara tak mau memasang foto Gibran, wajar saja bila orang melihatnya sebagai bagian dari upaya menghancurkan reputasi sang Wapres. Tapi buat saya, apa yang terjadi pada Gibran ini hanyalah bagian wajar dari proses pematangan Gibran sebagai pemimpin Indonesia di masa depan. Saya percaya dia akan menjadi salah satu pemimpin yang akan membawa Indonesia menuju kegemilangan di masa depan.
Gibran, he is the man. Ayo gunakan akal sehat. Karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.